Saya lewat di beberapa pesantren dan seringkali menemukan bahwa santri-santrinya ketika keluar dari pondok pesantren itu naik motor, bonceng 3, gak pakai helm sambil ngerokok. Yang seperti itu. Bahkan ada di antara mereka yang masih anak-anak SMP gitu, atau yang seusia dengan itu gitu. Nah, kenapa mereka melakukan seperti itu? Bukankah itu tidak beradab dan bukankah itu tidak sesuai dengan syariat Islam? Kan dalam syariat Islam berarti harus sesuai dengan perintah ulil amri misalkan, yang meminta bahwa orang-orang yang mengendarai di jalan raya itu harus mengenakan helm, kemudian tertib lalu lintas dan sebagainya. Mereka tidak peduli seperti itu. Kemudian soal rokok, pernah juga ditegur, kenapa kamu ngerokok dan sebagainya, malah ngajak debat gitu. Kamu tahu nggak, kamu ngajinya di mana sih, ngaji dulu sana gitu. Kamu tuh tahu nggak bahwa hukum rokok itu ada 3, ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Kemudian dia jelaskan dalil-dalilnya, kami mendapat, ya tentu saja bukan masalah itu, masalahnya adalah adab. Bayangkan aja kalau misalkan anak seumuran anak SMP naik motor bertiga, bonceng tanpa helm, kemudian ngerokok, yang abunya kena pengendara yang lain dan seterusnya, itu kan nggak membuat nyaman gitu. Jadi bukan soal mereka langsung berdebat hukum, tapi itulah pada akhirnya kita menemukan banyak, tidak semua, tapi banyak pesantren-pesantren yang menampakkan adab mereka itu sama sekali kurang baik gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ada potensi bahwa sebenarnya itu bukan pesantren. Sebenarnya itu adalah pesantren palsu. Bagaimana cara mengujinya? Bagaimana cara mengetahuinya? Simak videonya sampai tuntas, jangan mudah tersinggung. Yuk kita mulai. Saya sih sering, tapi apakah Baraya pernah nggak ketika Baraya sedang scroll short YouTube atau sedang scroll TikTok, tiba-tiba ada iklan yang menggambarkan ada beberapa santri dengan wajah yang lusuh dan ekspresi yang sangat kasihan, kemudian ngomong, ya Allah, semoga orang-orang yang nonton video ini akan mendapatkan keberkahan dan rezeki yang banyak. Kami sekarang sedang membutuhkan bantuan karena mushaf Al-Quran kami rusak, kemudian tempat kami belajar juga sudah kumuh dan sebagainya. Itu dieksploitasi, ditampilkan seperti itu secara eksplisit gitu. Tentang Al-Quran yang rusak ditunjukkan gitu ya, tentang bangunan yang rusak ditunjukkan secara eksplisit. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk minta sumbangan. Nah, ini kenapa bisa seperti itu? Dan kalau misalkan kita melihat, banyak juga sebelum rame di YouTube itu, banyak di antara mereka yang naik mobil carry, kemudian mobil carry itu sholawatan sambil jalan pelan-pelan, kemudian di kanan dan kirinya keluar orang-orang yang bawa kotak kenceleng dengan tampilan wajah dan pakaian yang lusuh gitu, minta-minta ini adalah untuk pesantren ini, pesantren itu, dan semacamnya. Baraya pernah nggak menemukan fenomena yang seperti itu? Di dalam Islam tentu saja mengemis itu tidak boleh, apalagi mengemis dengan merendahkan diri serendah-rendahnya, apalagi merendahkan simbol-simbol agama gitu. Al-Quran yang lusuh, yang sudah robek diperlihatkan gitu ya, bangunan musola, tempat ibadah diperlihatkan jeleknya dan sebagainya, hanya untuk meminta-minta gitu. Apakah ini bisa menunjukkan Islam? Ya tentu saja dalam Islam itu sangat tidak boleh mengemis-ngemis, kecuali memang ada alasan-alasan yang sangat darurat gitu. Misalkan kita sama sekali tidak memiliki lapangan pekerjaan, atau bahkan kita misalkan memiliki tanggungan utang yang sangat besar dan seterusnya. Oke, mungkin masih dihargai, tetapi sisanya tidak boleh. Jadi bagaimana ceritanya para pesantren-pesantren itu, ini pesantren ya, pesantren yang katanya mengajarkan nilai-nilai dan prinsip Islam, justru malah mengkhianati Islam itu dari dalam. MUI sejak tahun 2007 atau sebelum itu sudah mewanti-wanti bahwa kami tidak setuju, kami tidak membolehkan kalau ada pesantren yang ngemis-ngemis seperti itu. Kalau misalkan ada masjid di pinggir jalan yang mau direnovasi, kemudian ada orang di tengah jalan ngehalangin sambil bawa jaring seperti itu tidak boleh. Karena apa? Ya karena itu termasuk kategori mengemis gitu. Mengemis untuk apa? Mengemis untuk pembangunan masjid atau untuk pembangunan pesantren. Kalau untuk membangun pesantren, ya silahkan pesantren kan itu dimandirikan. Kan kalau misalkan dalam ajaran Islam, ya harus mandiri gitu. Lembaga pendidikan itu harus mandiri, harus baik, dan seterusnya dan seterusnya. Cuman pas di cross check, kenapa mereka mengemis? Kenapa mereka nggak diajarin kemandirian finansial dan seterusnya? Ternyata memang banyak di antara mereka, ustadz-ustadznya, guru-gurunya yang ngajarin bahwa anak
anak-anak, tentu saja belajar matematika itu buat apa? Karena nggak akan dibawa ke akhirat. Belajar biologi itu untuk apa? Karena nggak akan dibawa mati, dan seterusnya. Akhirnya mereka nggak ngerti ilmu ekonomi, nggak ngerti ilmu manajemen, mereka hanya menghafal saja kegiatannya. Dan karena itu, maka ketika mereka bikin pesantren, mereka berharap bahwa kalau bikin pesantren yang semacam ini, pasti langsung turun rezeki dari Allah, dari Tuhan. Dan akhirnya apa? Ketika rezeki itu tidak kunjung turun juga, akhirnya mereka ngemis ke sana kemari karena mereka tidak tahu bagaimana cara membuat kemandirian finansial, manajemen keuangan, dan seterusnya. Ya, banyak kan yang seperti itu. Karena apa? Ya karena mereka meremehkan yang mereka sebut sebagai ilmu dunia. Jadi matematika dan sebagainya disebutnya sebagai ilmu dunia, ekonomi disebutnya sebagai ilmu dunia, itu adalah fardu kifayah, tidak usah apa. Dan akhirnya mereka kesana kemari hanya menuntut sumbangan-sumbangan dari orang gitu. Dan luar biasanya apa? Memang santri-santri itu mendapatkan sumbangan berupa mushaf yang baik dan sebagainya, tapi pimpinan-pimpinan pesantrennya luar biasanya, ada yang mobilnya berderet, mewah semua, rumahnya gedong dan sebagainya. Hasil dari mana? Hasil dari berbagai sumbangan untuk pesantrennya. Nah, hati-hati, ini pesantren yang palsu. Karena walaupun pesantrennya asli dalam tanda kutip bahwa dia memiliki sertifikat, bahwa dia memiliki ijazah dan sebagainya, dia tidak menawarkan dan tidak mengajarkan prinsip-prinsip dalam ajaran agama Islam. Seperti yang tadi diajarkan, misalkan yang di awal sebelum intro itu. Ada orang yang belajar pesantren lama sekali, belajar kitab suci lama sekali, belajar kitab kuning lama sekali, tetapi adab aja baru diajarin sama netizen pas mereka bikin video gitu. Karena apa? Mereka belajar adab, tapi adabnya itu bukan adab Islam. Jadi misalkan kalau ketemu guru harus suntangan bulak-balik yang seperti itu, kemudian tidak boleh membelakangi guru. Jadi kalau misalkan ada guru di depan, dia berjalannya mundur dan sebagainya. Itu ajaran dari Islam bukan? Ya bukan. Dari mana itu? Emang pernah Baraya melihat ada riwayat para sahabat melakukan hal yang semacam itu gitu, atau guru dicium kakinya dan sebagainya? Kan gak ada yang seperti itu. Jadi itu adalah nilai-nilai tradisi dari entah ajaran agama lain, entah budaya yang lain dan sebagainya. Dan itu tidak masalah sebenarnya. Yang jadi masalah itu adalah bahwa tradisi-tradisi itu dikatakan sebagai bagian dari ajaran Islam, bahkan prinsip ajaran agama Islam, bahkan itu adalah adab dalam agama Islam gitu. Padahal ada adab agama Islam itu yang tadi itu sederhana, menghargai orang lain kayak gitu ya, nggak ngerokok kayak gini, saya mengkritik dan sebagainya, enggak kan, itu sederhananya seperti itu. Ya karena apa? Karena banyak sekali lagi ya, banyak sekali pesantren-pesantren yang mengajarkan ajaran Islam yang palsu, atau bahkan pesantren itu sendiri adalah pesantren yang palsu. Saking palsunya, ketika mereka misalkan melakukan ritual-ritual, itu juga nampaknya bukan ritual dari Islam gitu. Banyak di antara mereka. Jadi mereka misalkan ngajarin wirid. Wirid ini itu tuh sebenarnya bukan dari Nabi, bukan dari Tuhan, bukan dari kitab suci, tapi dari leluhurnya. Wiridnya begini dan dikasih kepercayaan. Nanti kalau misalkan kamu wirid ini 1000 kali, maka kamu akan mendapatkan pahala sekian-sekian. Kalau kamu wirid ini pagi dan sore masing-masing 100 kali, maka kamu akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Bahkan sampai ada yang menyebutkan kalau misalkan baca ini maka akan mendapatkan uang sekian ratus juta rupiah. Nominalnya secara eksplisit disebutkan seperti itu gitu. Ada yang 600 juta apa. Kalau misalkan melakukan wirid-wirid atau ritual-ritual yang seperti ini. Kan dalam Islam nggak pernah ada yang seperti itu Baraya. Jadi itu adalah ajaran entah dari mana dimasukkan ke dalam pesantren, kemudian dikatakan bahwa itu adalah bagian dari agama Islam. Jadi sudah merusak Islam dari dalam, mempermalukannya pula. Dengan apa? Dengan ajaran-ajaran yang kita nggak tahu itu berasalnya dari mana gitu. Nah itu kalau, dan banyak pesantren-pesantren itu yang ngajarinnya tuh yang seperti itu. Nanti kamu wirid sekian-sekian, nanti kamu dapat duit gitu ya. Itu Baraya, Cina-Cina yang di Indonesia yang menguasai 70% ekonomi Indonesia, kekayaan Indonesia, itu nggak pernah bikin wirid-wirid kayak gitu tapi kaya. Karena apa? Kalau mau kaya ya usaha, kalau mau kaya ya kerja cerdas, bukan bikin spekulasi mistik, bukan ngarang-ngarang tentang bagaimana mantra dilabeli Islam kemudian diajarin kepada anak muridnya dan sebagainya. Ya gak seperti itu, tapi justru banyak pesantren palsu yang ngajarin ajaran-ajaran Islam yang palsu seperti itu. Ditambah lagi yaitu kalau misalkan mereka ngajarin sesuatu yang bersifat tradisi Islam, mereka misalkan sebutkan ya itu bukan tradisi Islam, tapi misalkan tradisi Yaman gitu, ada yang seperti itu. Jadi misalkan Marawis sering disebut sebagai tradisi Islam. Bukan, itu adalah tradisi atau adat dari satu masyarakat tertentu di Timur Tengah, yaitu Yaman gitu ya. Nah, boleh nggak kita nyanyi Marawis? Ya boleh.
melestarikan itu boleh, boleh, tapi jangan sampai disebut bahwa itu adalah tradisi Islam. Kan akhirnya jadi, kan kalau misalkan kita melihat tagunian ibu-ibu gitu ya, dari saya belum lahir sampai sekarang saya usianya, saya ulang tahun kemarin ya, pas pemilu. Sampai usia saya sekarang 39 tahun, itu nadanya sama. Tek tek dung dung dem. Tek tek dung dung dem. Tek tek dung dung dung. Tek 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 dung dung dem. Gitu aja terus gitu. Nah, kenapa harus seperti itu? Ya itu kan memang harus dilestarikan karena itu adalah Islam daripada K-pop gitu. Ya enggak, yang K-pop juga bukan tradisi Islam, yang itu juga bukan tradisi Islam, itu adalah tradisi dari satu masyarakat di masa lampau. Ya katakanlah yang di Timur Tengah, jadi tolong dipisahkan. Tapi jadi ritualnya wirid yang aneh-aneh, kemudian yang tradisi Islamnya juga katanya yang seperti itu. Ya Islamnya mana? Jadi Islamnya ternyata tidak diajarkan, adab Islam tidak diajarkan, prinsip Islam tidak diajarkan, iman Islam tidak diajarkan. Yang diajarkan itu adalah tradisi-tradisi yang justru dipercaya bahwa itu adalah bagian dari Islam. Dan luar biasanya mereka menggunakan nama pesantren. Yang pesantren itu juga akan menggunakan simbol-simbol Islam. Kan kesel gitu. Ya, saya membayangkan seandainya Umar hidup di zaman sekarang betapa marahnya beliau gitu. Ketika melihat Islam direndahkan oleh kaumnya sendiri gitu, oleh orang Islam sendiri untuk dapat sedekah gitu ya. Tolong kami karena mushaf kami rusak gitu. Bayangkan betapa direndahkannya izah Islam. Dan ketika ditanya seperti itu, ya karena kami nggak ngerti bagaimana cara mendapatkan uang. Kenapa nggak ngerti bagaimana cara mendapatkan uang? Karena pas di pesantren bukan belajar tentang Islam, bukan belajar tentang sesuatu yang lebih prinsipil, tetapi belajar tentang tradisi-tradisi marawis yang seperti itu ya. Kemudian wirid yang aneh-aneh. Nanti kalau kamu melakukan seperti ini, kamu akan mendapatkan uang segini-segini gitu. Ya, dan ketika misalkan dikritik misalkan ya, itu mereka marah-marah, ngajak debat, ini kitabnya apa. Ada yang lucu juga. Jadi saya pernah juga kan, saya tuh dulu pernah mengkritik juga pesantren. Di antaranya adalah pesantren itu kok kotor gitu. Saya jelaskan bahwa dalam ajaran agama Islam kan kebersihan itu adalah syarat mutlak untuk melakukan ibadah. Jadi kalau misalkan ibadah kita itu mau sempurna, mau baik, ya kita harus terbebas dari najis, dari hadas, dari yang semacam itu gitu kan. Dan karena itu maka kebersihan itu sangat penting dalam Islam. Saya tanyakan kenapa banyak pesantren-pesantren yang kotor gitu kan. Nah itu ada aktivis pesantren yang ngata-ngatain saya itu gak tahu apa-apa, itu offset apa segala rupa. Kemudian dia membantah pernyataan saya, ini di kitab ini ada penjelasannya, di kitab ini. Saya bukan minta pembantahan atas itu, saya minta kenapa itu pesantren-pesantren itu kotor. Tunjukkan, coba film di videokan apakah pesantrennya bersih atau enggak. Kan itu harusnya jawabannya seperti itu. Jadi mereka menjadi sangat anti kritik. Jadi mereka menolak gagasan-gagasan baru. Karena apa? Karena dianggapnya karena pesantren itu pasti seterusnya baik, yang lain itu yang mengkritiknya pasti semuanya wah itu belum ngaji tuh, oh itu belum ngerti, wah, dan hal yang semacam itu. Kamu ngajinya di mana? Ngaji dulu sana ya, yang kayak gitu kan biasanya pernyataan-pernyataan. Dan karena mereka anti kritik, maka banyak sekali kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan yang terjadi di pesantren itu berulang-ulang terjadi. Salah satu contoh yang sangat fenomenal di Indonesia itu adalah, maaf ya, kasus pencabulan di kompleks pesantren. Itu banyak sekali kejadiannya seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena di situ ada hierarki kuasa yang terlalu jomplang gitu, dimana si gurunya mendapatkan wewenang yang sangat luar biasa, sedangkan murid harus diajarkan patuh pada guru, nanti kalau tidak kualat dan seterusnya dan seterusnya. Ya kan diajarinya yang seperti itu. Nah karena itu maka itu harus dikritik, itu harus diperbaiki. Tapi ketika mau dikritik gak mau, akhirnya apa? Terjadi lagi pencabulan, kekerasan seksual dan sebagainya terhadap santriwati-santriwati yang ada, ya kan? Nah kenapa seperti itu? Ya karena tidak mau dikritik gitu. Padahal ya terima aja kan, ini bukan mengkritik agama. Saya di blacklist sama masjid besar di Bandung itu gara-gara saya sering mengkritik Islam. Saya justru mengkritik orang-orang yang menjalankan Islam tapi malah mempermalukan Islam dari dalam, kan begitu. Tapi karena mereka tidak paham ya anti kritik, ya akhirnya seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan kalau misalkan ada kebejatan di pesantren, kalau misalkan ada tindakan asusila dan sebagainya, ya sembunyikan, itu kan aib. Itu aib dari saudaranya kita, itu tidak boleh diumbar-umbar. Ya,
Jadi malah makin kacau lagi itu logika berpikirnya. Jadi gini Baraya, dalam Islam itu ada dosa pribadi yang tidak boleh diungkit, tidak boleh diumbar-umbar. Kalau misalkan diumbar disebutnya gibah. Contohnya, Baraya misalkan melampiaskan hasrat seksualnya kepada seekor ayam, gitu kan. Nah, kemudian ketahuan sama temen. Nah, si temen itu gak usah ngumbar-ngumbar itu gitu. Karena apa? Karena itu aib. Karena apa? Itu dosa pribadi. Maksudnya tidak ada manusia yang lain yang mendapatkan kerugian dari itu gitu. Selama tidak ada tuntutan yang sudah selesai. Nah, tetapi kalau misalkan dosa itu adalah dosa sosial, misalkan Baraya korupsi, itu kan dosa sosial. Baraya mencuri, Baraya harus dikatakan kepada orang lain bahwa Baraya mencuri, bahwa Baraya korupsi. Karena apa? Itu dosa sosial. Baraya harus masuk ke pengadilan. Bukan ketika Baraya mencuri atau misalkan melecehkan orang lain dan lain seterusnya gitu ya. Kemudian, oh jangan diumbar-umbar, itu aib. Ya bukan, itu dosa sosial itu justru harus diajukan ke pengadilan, digibahkan, diomongin kemana-mana, dikasih tahu bahwa orang ini melakukan ini. Tapi kalau misalkan dosanya itu adalah bersifat pribadi, ya tolong disembunyikan. Nah, pesantren-pesantren banyak diantaranya atau ustadz-ustadz atau oknum-oknum ya yang semacam itulah. Mereka melakukan tindakan asusila, kemudian mereka bilang bahwa ya tindakan asusila yang melibatkan korban gitu, sampai ada yang hamil, ada yang apa segala rupa. Itu malah si korbannya tolong pulang aja ya ke kampung, tapi jangan bilang siapa-siapa, ini kan aib ya. Jadi sudah aja ya, yang itu sudah lupakan saja, ini aib masa lalu, tidak usah dibongkar-bongkar lagi. Banyak yang seperti itu. Banyak anak-anak santri-santri yang di pesantren itu pada akhirnya juga melakukan aktivitas yang tercela di sana ya karena seperti itu gitu. Kenapa? Tidak bisa dikritik. Jadi saya menekankan di sini bahwa pesantren itu bawa simbol Islam. Karena itu please jangan sampai mempermalukan Islam dari dalam. Manajer saya itu kan mualaf Chinese, dia tuh berambisi untuk mengislamkan keluarganya, bapaknya gitu. Tapi si bapaknya itu gak bisa dimualafkan sampai sejauh ini. Kenapa? Karena di depan toko bapaknya itu ada pesantren. Dan pesantren itu kotor, pesantren itu motornya gerung-gerung, tigaan dempet, kalau berangkat gak pakai helm sambil ngerokok, bahkan anak SMP dan sebagainya. Terus si bapak itu bilang, kamu mau ngajak saya ke dalam ajaran agama Islam yang kayak gitu gitu. Nah, kan jadi si bapaknya nggak salah dalam konteks itu. Karena apa? Karena ketika dia mau masuk ajaran agama Islam, dia mendapatkan referensi, yang referensinya itu dari pesantren-pesantren palsu itu. Jadi ketika saya mengkritik si pesantren palsu itu, jangan dibelain, malah didukung. Jadi sayanya yang dikritik, yang dimarahin, sedangkan dia yang dibelain, kan aneh gitu. Ya, jadi pesantren yang asli itu ada nggak? Ya ada, tentu saja. Pesantren Islam yang asli yang menawarkan prinsip-prinsip Islam, ajaran-ajaran Islam itu tentu saja ada. Tetapi saya hanya menegaskan bahwa pesantren yang palsu juga banyak dengan ciri-ciri dan karakteristik yang tadi. Semoga dipahami. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.